Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi ini kita boleh bertemu lagi, kita berjumpa lagi di dalam anugerah Tuhan. Kita menikmati kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mendasari kehidupan kita dengan kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari setiap kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua, biar firman Allah yang kami dengar menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita pagi hari ini, yaitu kita membutuhkan relasi. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu kita membutuhkan relasi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia kita menyadari bahwa setiap kita diciptakan tidak saja sebagai individu, tetapi kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian berkata, Tuhan sendiri berkata, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Artinya apa? Artinya kita adalah makhluk sosial, membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan. Kita perlu sebuah relasi, kita perlu sebuah hubungan di dalam kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita perlu belajar lewat orang-orang yang berhasil. Kita perlu belajar lewat orang-orang yang sukses di dalam bidangnya. Salah satu yang dapat kita perhatikan yaitu seorang atlet bulu tangkis dari Tionghoa, yaitu Lin Dan. Atlet bulu tangkis asal Tionghoa yaitu Lin Dan selalu berhasil, selalu sukses, selalu memenangi berbagai gelaran pertandingan bulu tangkis. Nah, sebagai seorang atlet yang hebat, yang handal, sebagai seorang atlet yang selalu memenangi pertandingan-pertandingan dalam kejuaraan-kejuaraan baik nasional maupun internasional, Lin Dan ini memiliki relasi yang sangat baik dengan pelatihnya yang bernama Xia Xuanxi. Xia Xuanxi adalah seorang pelatih yang baik, pelatih yang handal, pelatih yang memiliki relasi yang baik dengan Lin Dan. Xia Xuanxi adalah seorang pelatih yang selalu melihat sisi kurang dari Lin Dan, yang Lin Dan sendiri tidak memahami, yang Lin Dan sendiri tidak tahu, sekalipun dia seorang pemain yang handal. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lin Dan adalah seorang pemain bulu tangkis yang hebat, tetapi dia membutuhkan relasi, membutuhkan sebuah hubungan dengan pelatihnya untuk melihat sisi kurangnya dia di dalam dia bertanding. Demikian juga dengan setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita, menjalani kehidupan iman kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa kita punya kualitas iman yang berbeda
antara satu dengan yang lain. Kualitas iman yang berbeda antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Nah, kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita membutuhkan orang-orang lain di sekitar kita, khususnya di dalam kita berjemaat, khususnya di dalam kita bersekutu. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani 10 ayat yang ke-24 dan 25, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ibrani 10 ayat 24 dan 25, di sana dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya kita membutuhkan sebuah persekutuan. Jangan sampai kita membiasakan diri untuk apa? Tidak bersekutu satu dengan yang lain. Berbicara tentang gereja, gereja adalah perhimpunan, gereja adalah perkumpulan, gereja adalah sebuah persekutuan. Itu sebabnya kita jangan sampai keluar dari identitas kita sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya. Kenapa? Karena di dalam persekutuan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa di dalam sebuah persekutuan kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kuat memperhatikan yang lemah. Yang punya memperhatikan yang kurang. Yang setia memperhatikan yang kurang setia. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita saling memperhatikan. Sebagai orang-orang yang percaya, dikatakan demikian, dikatakan juga di dalam ayat firman Tuhan, marilah kita saling menasehati. Ketika ada yang salah, kita menasehati. Ketika ada yang salah, kita menegur, memperbaiki dan lain sebagainya, memberitahu. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Membangun sebuah relasi. Membangun sebuah hubungan. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada satupun kita yang hebat. Tidak ada satupun kita yang sempurna. Itu sebabnya di dalam sebuah persekutuan kita saling mendorong, saling menguatkan, saling menasihati, saling menegur, saling membangun satu dengan yang lain. Supaya apa? Kita bersama-sama maju di dalam Tuhan. Bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bersama-sama kita bertambah di dalam Tuhan. Sebagai apa? Sebagai sebuah persekutuan orang-orang percaya. Di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang atlet yang hebat pun membutuhkan seorang pelatih. Demikian juga saudara dan saya. Sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita sadar bahwa setiap orang punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Kita saling melengkapi supaya apa? Bersama-sama di dalam sebuah persekutuan orang percaya, kita terus bertumbuh di dalam iman kita, bertumbuh di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam pengharapan kita. Bersama-sama kita maju, bertekun, setia di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau di dalam sebuah persekutuan. Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, khususnya jemaat yang ada di GPDI Narwastu Bima. Marilah kita saling mengingatkan
saling menasihati, saling menguatkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga kehidupan kita sebagai persekutuan orang percaya, kita semakin hari semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini biarlah firman Allah yang kami dengar boleh menasihati kami. Firman Allah yang kami dengar boleh menjadi rema, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan berkati segala yang kami upayakan dan kerjakan di sepanjang hari ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel, dan Tuhan Yesus memberkati.